Baik anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai stokiometri bagian ketiga ya. Jadi minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan rumus empiris dan rumus molekul, kemudian kadar zat, dan fraksi mol. Oke, baik. Untuk yang pertama, rumus empiris dan rumus molekul. Kalau rumus molekul kalian sudah pernah dengar ya, sudah pernah kalian pelajari, itu adalah rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Sedangkan kalau rumus empiris itu adalah rumus kimia paling sederhana yang menyatakan jumlah relatif setiap atom yang terdapat dalam senyawa. Jadi rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikalikan N. Misal contohnya di sini metana ya. Nah, metana itu rumus molekulnya adalah CH4. Ya kan? Nah, berarti rumus empirisnya CH4 itu kan kalau dalam matematika itu istilahnya disubstitusikan ya. Itu kan berarti CH4 dikalikannya 1 kan ya. Nah, maka dari itu metana itu rumus molekulnya yang tadi CH4, maka rumus empirisnya juga CH4. Nah, sekarang kalau misal di nitrogen tetraoksida. Di nitrogen tetraoksida, rumus molekulnya itu adalah D itu 2 ya, berarti nitrogennya 2, kemudian tetra kan 4, berarti oksiganya 4. Nah, berarti rumus molekulnya adalah N2O4. Maka rumus empirisnya, nah N2O4 itu kan kalau disederhanakan gitu ya, berarti NO2 kali 2, iya tidak? Berarti kan N kali 2 itu N2 kan jadinya O2 kali 2 berarti 4, jadi N2O4. Maka dari itu di nitrogen tetraoksida rumus molekulnya itu adalah N2O4, kemudian rumus empirisnya berarti ini NO2. Paham ya? Kemudian contoh selanjutnya misal asam butanoat. Jadi asam butanoat itu rumus molekulnya adalah buta berarti 4 ya, C4 H8O2. Nah, ini asam butanoat. Rumus molekulnya adalah ini, maka rumus empirisnya kalau C4H8O2 itu kan kalau disederhanakan berarti ini nanti dikali 2 ya. Ini kan bagi 2 bisa semua kan? Berarti ini nanti N-nya 2. C4 4 bagi 2 itu 2, berarti ini C2, kemudian H8, 8 bagi 2 adalah 4, kemudian O2 bagi 2 itu 1, berarti ini. Nah, maka dari itu asam butanoat rumus molekulnya adalah ini, C4H8O2, dan rumus empirisnya adalah ini, C2H4O. Paham ya untuk rumus empiris dan rumus molekul? Untuk contoh soalnya, suatu senyawa dengan Mr30 mengandung 80% unsur karbon dan 20% unsur hidrogen. Tentukan rumus molekul dan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Di sini Mr-nya ya. Mr senyawanya adalah 30. Kemudian kadar karbonnya atau persen karbonnya ada 80%. Kemudian persen hidrogennya adalah 20%. Nah, kemudian airnya karbon itu adalah 12. Kemudian airnya hidrogen adalah 1. Yang ditanyakan adalah rumus molekul dan rumus empiris. Nah, maka seperti yang sudah kita tahu, jadi rumus molekul itu kan adalah rumus empiris dikalikan N ya. Nah, dalam senyawa ini atau dalam molekul ini kan terdapat 80% karbon dan 20% hidrogen. Maka dari itu molekul ini mengandung karbon dan hidrogen. Nah, maka kita harus cari tahu dulu dalam molekul ini atom karbonnya itu ada berapa, kemudian atom hidrogennya itu ada berapa, begitu ya, untuk mencari rumus molekulnya. Nah, karena di sini diketahui persennya karbon dan persen hidrogen,
maka nanti kita bisa tahu atom karbonnya berapa dan atom hidrogennya berapa. Nah, untuk mencari persen karbon, itu rumusnya adalah jumlah atom karbon dalam molekul atau senyawa, kemudian dikali AR-nya karbon, dibagi MR-nya senyawa, kali 100%. Begini ya rumusnya. Nah, persen karbonnya kan 80%, berarti ini kita masukkan 80. Kemudian jumlah atom karbonnya kan yang kita cari ya. Ini kita tulis NC saja ya. Berarti yang kita cari adalah jumlah atom karbonnya itu berapa. Kemudian dikali AR-nya karbon adalah 12, MR-nya 30, kali 100%. Nah, berarti untuk mencari jumlah atom karbon, itu berarti ini ya, 80% kali 30 dibagi 100% kali 12. Nah, berarti ini 80% dan 100% ini kalau kita sederhanakan jadinya dibagi 20% jadinya 4/5 ya. Kemudian ini dikali 30 ini dan 12 kalau kita sederhanakan berarti dibagi 6 jadinya 5/2. Nah, ini kan bisa dicoret, ini dibagi 2, ini 1 ya, ini 2. Maka jumlah atomnya karbon ada 2. Nah, sekarang kita cari jumlah atomnya hidrogen itu ada berapa. Rumusnya sama ya. Karena di sini kadar hidrogen atau persen hidrogennya diketahui, berarti jumlah atom hidrogennya bisa kita cari. Rumusnya adalah, kalau untuk mencari persen hidrogen, rumusnya itu adalah jumlah atom hidrogen kali AR hidrogen dibagi MR molekul atau MR senyawa kali 100%. Nah, persen hidrogennya adalah 20, maka 20% sama dengan jumlah atom hidrogennya yang kita cari ya. Air hidrogennya adalah 1, MR-nya 30 kali 100%. Nah, berarti jumlah atom hidrogennya rumusnya 20% kali 30 dibagi 100% kali 1. Nah, ini kalau 20% dibagi 100%, kalau kita sederhanakan jadinya 1/5 ya. Berarti ini 1/5 kali 30/1. Berarti 30 dibagi 5 itu adalah 6. Nah, ini kan mengandung, senyawanya kan mengandung karbon dan hidrogen. Nah, karbonnya itu ada 2, berarti ini C2 ya. Hidrogennya ada 6, berarti rumus molekulnya adalah C2H6. Nah, rumus empirisnya seperti yang kita tahu ya, kalau rumus molekul itu kan berarti sama dengan rumus empiris dikali N. Berarti ini kalau disederhanakan C2H6 itu jadinya adalah N-nya berarti sini 2 ya. 2 dibagi 2 kan 1. Kemudian 6 bagi 2 kan 3, berarti ini hanya 3. Maka rumus empirisnya adalah CH3, yang ini ya rumus empirisnya. Untuk rumus molekul dan rumus empiris sudah paham ya sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah kadar zat dalam campuran. Seperti yang sudah kita pelajari dalam bab sebelumnya ya. Jadi larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Saya tuliskan di sini ya. Jadi larutan itu kan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, dalam larutan ini, jika jumlah pelarutnya itu sama, maka semakin tinggi atau semakin banyak zat yang terlarut, maka kadar zatnya itu akan semakin tinggi juga. Dan konsentrasi larutannya akan semakin pekat. Nah, jika dalam jumlah pelarut yang sama, maka semakin rendah atau semakin sedikit jumlah zat yang terlarut,
maka kadar zatnya juga akan semakin rendah atau semakin sedikit, dan sifat larutannya akan semakin encer. Nah, untuk menyatakan kadar suatu zat dalam larutan atau dalam suatu campuran, itu bisa kita gunakan persen yang terdiri dari persen massa dan persen volume. Kemudian bisa juga kita gunakan BPJ atau ppm. Nah, untuk persen massa sesuai dengan namanya ya, karena ini massa, berarti yang kita gunakan adalah massanya. Untuk mencari persen massa itu adalah massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran kali 100%. Untuk persen volume, karena ini volume, berarti yang kita gunakan adalah volumenya, yaitu volume zat dalam campuran dibagi volume seluruh campuran kali 100%. Nah, untuk BPJ atau ppm, karena ini sesuai dengan namanya ya, BPJ itu kan bagian per juta atau ppm part per million. Maka untuk mencari BPJ atau ppm itu massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran kali 1 juta. Ya. Nah, untuk satuan massa dan volume di sini itu nanti kalian sesuaikan saja. Misal jika massa zat yang kita gunakan itu nanti miligram, maka massa seluruh campurannya juga harus miligram. Nah, jika massa zat yang kita gunakan nanti kilogram, maka massa seluruh campurannya kilogram. Begitu ya. Untuk volume juga sama. Jadi kalau misalnya kita gunakan satuan mililiter untuk volume zatnya, maka volume seluruh campurannya juga kita jadikan mililiter. Untuk BPJ dan ppm juga sama. Begitu ya untuk satuannya. Untuk contoh soalnya, berapakah persen massa dari 20 gram gula yang dilarutkan dalam 180 gram air? Nah, baik, kita tulis dulu di sini yang diketahui apa saja. Yaitu adalah 20 gram gula ya, berarti gulanya ada 20 gram. Kemudian 180 gram air. Airnya adalah 180 gram. Yang ditanyakan adalah persen massanya. Nah, untuk mencari persen massa, rumusnya ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, itu adalah massa zat dalam campuran dibagi atau per massa campuran kemudian dikalikan 100%. Nah, di sini kan yang dicari berarti persen massanya gula. Berarti massa zat di sini itu adalah massanya gula ya. Nah, massanya gula berapa? 20 kan ya? 20. Nah, kemudian massa campurannya ini kan 20 gram gula dilarutkan dalam 180 gram air. Maka 20 ditambah 180 jadinya 200 ya. Campurannya itu kan berarti gula dan air. Gulanya adalah 20, airnya 180. Maka massa campurannya adalah 20 dan 20 ditambah 180 kali 100%, ini 20 dibagi 20 ditambah 180 itu adalah 200 ya. Kali 100%, maka 20 per 200 kali 100% itu adalah 10%. Maka persen massanya gula adalah 10%. Untuk contoh yang kedua, berapa volume alkohol yang terlarut dalam 500 ml larutan alkohol yang memiliki kadar 30%? Jadi kita tulis dulu ya yang diketahui apa. Di sini ada 500 ml larutan alkohol. Nah, ingat-ingat, larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Larutan itu adalah campuran homogen. Berarti 500 ml itu adalah volume campurannya. Begitu ya, paham ya? Jadi di sini ada 500 ml. Kemudian kadarnya 30%, karena di sini volume ya, berarti ini persen volume. Itu adalah 30%. Yang ditanya itu adalah volume alkoholnya ya.
Volume alkoholnya berarti ini yang ditanya adalah volume zatnya ya. Maka jawabannya, jadi untuk mencari persen volume, seperti yang sudah kita pelajari tadi, itu kan rumusnya adalah volume zat dibagi volume campuran kali 100%. Nah, persen volumenya di sini kita tahu ada 30%. Maka 30% sama dengan volume zatnya, ini kan berarti volume alkoholnya ya. Ini yang sedang kita cari. Maka kita tulis dulu, kita tuliskan dengan V saja ya. Kemudian volume campurannya adalah 500 mili, kemudian kali 100%. Maka untuk mencari volume zatnya atau volume alkoholnya, itu berarti caranya adalah ini ya, 30% dibagi 100% kali 500. Berapa hasilnya? Nah, ini 30% dibagi 100%. Itu kalau disederhanakan kan berarti jadinya 3/10 ya. Nah, 3/10 kali 500. Hasilnya berapa? Ini habis. Ini nolnya dicoret ya. Kemudian 3 kali 50 berarti 150 mili. Maka volume alkoholnya adalah 150 mili. Untuk contoh yang ketiga, di dalam 2 kg air terdapat 20 mg merkuri, maka hitunglah BPJ-nya. Nah, kita lihat dulu soalnya ya. Berarti kan di sini itu ada sebanyak 2 kg air. Nah, di dalam 2 kg air ini terdapat 20 mg merkuri. Maka yang diketahui, kita lihat, ini adalah massa air ya. Massa air. Nah, air di sini berarti itu sudah mengandung 20 mg merkuri. Ya tidak. Berarti air di sini itu adalah campuran ya. Karena dalam airnya kan ada merkurinya, maka ini sudah tercampur merkuri, paham ya? Maka massa airnya ini adalah 2 kg, kemudian massa merkurinya 20 mg. Yang ditanyakan adalah BPJ-nya. BPJ atau ppm ya sama saja. Maka jawabnya, untuk mencari BPJ itu kan rumusnya massa zat. Zatnya di sini berarti adalah merkuri ya. Kemudian dibagi massa campuran kali 1 juta. Nah, massa zatnya adalah massa merkuri adalah 20, berarti ini kita tulis 20. Kemudian massa campurannya berarti di sini 2 kg ya, karena di air ini kan sudah termasuk ada merkurinya, maka air di sini adalah campuran antara air dan merkuri, paham ya? Nah, kita lihat satuannya. Ini air kan satuannya masih kilogram. Berarti kita jadikan miligram dulu biar sama. 2 kilogram ke miligram berarti dikalikan 1 juta ya, karena turunnya ada 6. Maka ini 2 kilogram itu ada 2 juta miligram. Maka dari itu massa campurannya adalah 2 juta kali 1 juta. Sama dengan, nah kita lihat ini nolnya kan ada 6, berarti bisa dicoret ya. Oke, berarti 20 kali 1 itu adalah 20, kemudian dibagi 2 adalah 10, maka BPJ-nya adalah 10. BPJ, kandungan merkurinya di dalam air tersebut ada 10 BPJ atau 10 ppm. Paham ya untuk kadar zat? Kemudian selanjutnya adalah fraksi mol. Fraksi mol itu dilambangkan dengan X. Jadi fraksi mol suatu zat dalam suatu larutan itu menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap mol seluruh komponen dalam larutan. Nah, berarti untuk mencari fraksi mol A, itu rumusnya adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B.
Nah, untuk mencari mol B, untuk mencari fraksi mol B, rumusnya adalah mol B dibagi mol B ditambah mol A. Paham ya? Untuk contohnya di sini ada sebanyak 117 gram garam NaCl dilarutkan dalam 324 gram air, hitunglah fraksi mol NaCl. Nah, ini yang diketahui sudah MR-nya, berarti kita tidak perlu mencari MR-nya ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Adalah massa NaCl itu 117. Kemudian massa air berarti H2O adalah 324. Kemudian MR-nya NaCl itu 58,5. Kemudian MR-nya air atau H2O adalah 18. Yang ditanyakan adalah fraksi molnya NaCl. Fraksi mol kan lambangnya X ya. Berarti X-nya NaCl adalah berapa? Nah, maka jawabnya, karena ini yang ditanyakan adalah fraksi molnya NaCl, berarti rumusnya adalah molnya NaCl dibagi mol NaCl ditambah mol H2O. Gini ya. Nah, molnya NaCl dan H2O berapa? Belum kita cari kan? Berarti kita cari dulu molnya NaCl. Nah, karena di sini yang diketahui adalah massa dan MR-nya, maka kita gunakan rumus massa atau gram per MR. Massa NaCl-nya adalah 117, MR-nya 58,5, berarti NaCl-nya ada 117 dibagi 58,5 adalah 2 ya, 2 mol. Nah, kemudian molnya H2O, karena ini yang diketahui massa dan MR-nya ya, berarti rumusnya sama, massa atau gram dibagi MR. H2O-nya di sini massanya 324 ya, dibagi MR-nya 18, maka 324 dibagi 18 itu berapa? 18 ya, berarti H2O-nya ada 18 mol. Nah, sekarang kita bisa cari fraksi molnya NaCl. Berarti molnya NaCl adalah 2, dibagi molnya NaCl itu 2, kemudian molnya H2O 18. Jadi 2 dibagi 2 ditambah 18 itu adalah 20 ya. Nah, 2 dibagi 20 hasilnya adalah 0,1. Nah, berarti fraksi molnya NaCl adalah 0,1. Paham ya untuk fraksi mol? Kemudian untuk latihan soalnya, di sini ada 3 nomor. Silakan kalian kerjakan. Untuk yang nomor 1 ya, ini suatu senyawa tersusun dari 52% karbon, 13% hidrogen, dan 35% oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, karena di sini MR-nya tidak diketahui, maka kita tidak bisa menentukan rumus molekulnya, tapi kita bisa menentukan rumus empirisnya. Ya, karena ini bentuknya dalam persen, jadi kita misalkan setiap 100 gram senyawa tersebut, senyawa ini, itu terdiri dari 52 gram karbon, 13 gram hidrogen, dan 35 gram oksigen ya. Nah, caranya itu nanti kalian gunakan perbandingan mol setiap atomnya. Perbandingan mol atom-atom tersebut. Jadi atomnya di sini kan ada CHO ya, berarti CHO ini perbandingan molnya berapa. Nah, ingat, karena yang kita cari adalah mol atom, maka rumusnya adalah massa dibagi AR ya, karena ini atom. Nah, berarti untuk mencari molnya atom C, itu adalah massanya kan ini berarti 52 ya, dibagi ARC-nya adalah 12. Dan untuk mencari H-nya itu dan O, itu juga sama ya caranya. Nah, nanti perbandingannya itu kalian cari, kemudian nanti bisa didapatkan rumus empiris senyawanya. Paham ya untuk yang nomor 1? Kemudian untuk yang nomor 2, di sini kan diketahui kadarnya dan
massa campurannya. Berarti yang ditanyakan adalah massa zatnya ya. Zatnya di sini adalah kalsium. Kemudian untuk nomor 3 itu ditanyakan fraksi mol NaF dan H2O. Di sini sudah diketahui massa dan MR masing-masing zat. Sekian dulu dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.